Terima kasih Baik. Bang Zuma. Silakan dari Kristen. Ya, ya. Ini menarik ini perkataan dari siapa tadi ya Bang yang turun tadi ya? Dia ternyata nggak mengerti nih dalam memahami kontekstual, baik Bang Juma juga dan tekstual dalam memahami Alkitab itu seperti apa. Tadi Bang Alwan ya katanya jika Yesus itu memang benar-benar dinubuatkan dalam Nabi Yesaya, kenapa dia di ayat 10-nya bertentangan? Ternyata abang nggak membaca dan mengerti, begitu ya. Baik Bang, abang kalau mau mengerti Alkitab itu Bang, saya kasih nih patokannya Bang ya. Dalam Kristen itu katakan dasar ilmu pengetahuan itu Bang adalah takut akan Tuhan. Itu dulu Bang. Yang kedua, abang ini dibenarkan oleh dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-18. Menilainya itu secara rohani Bang, bukan dengan logikamu yang terbatas. Itu Bang. Baik, saya bantu Abang menjelaskan ya Bang ya. Tadi kalian mengatakan di dalam Yesaya 3 ayat 4 ya Bang ya. Di sini justru kalian nggak mengerti gitu loh saudara-saudaraku, Bang Juma dan Bang Alwan. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya Bang, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Terus di ayat yang ke-8 tadi abang bilang tadi dan ayat ke-9, 10 ia kena tulah. Berarti abang nggak mengerti. Padahal kita mengira ia kena tulah. Nah itu Bang ya. Jadi tolong dibaca dulu Bang. Di situ kan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Bukan dibilang sebagai korban penebus dosa. Jadi beda Bang. Penebus salah itu kan artinya penebus yang salah, bukan penebus dosa. Gitu loh Bang. Itu yang pertama. Terus tadi Bang Juma mengatakan dalam ayat ke-7 Bang ya. Terus Bang Juma komparasikan dengan Yohanes ya Bang ya. Baik Bang Juma, saya mau, berarti Bang Juma secara nggak langsung mengatakan surat 339 itu bohong ya Bang ya, batal Bang ya, pembohong Bang ya, basi Bang ya. Karena katakan kemudian Jibril memanggil Zakaria, bahwa Zakaria akan kelahiran putramu Yahya. Dalam Islam Yahya, dalam Kristen itu Yohanes, seorang nabi termasuk keturunan-keturunan orang saleh. Jika ayat ini memang berkata tentang Nabi Yohanes, maka perkataan Bang Juma tadi di ayat Yohanes mengatakan itu bertolak belakang, maka berarti abang tidak mengimani kitab abang sendiri, atau abang mengatakan bahwa kitab abang itu bohong. Saya sudah baca nih Bang surahnya Bang. Makanya saya tadi sebelum abang-abang ini sama Bang Peter tadi, saya sengaja nggak mau naik, saya mau buktikan dulu gitu loh Bang. Terus di ayat yang ke-10 tadi Bang Alwan ya, apabila ia menyerahkan dirinya Bang. Baik. Ini dalam Yohanes 10 ayat 17. Kemarin saya debat Bang Juma, saya sampaikan Bang Juma nih. Bapakku mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali Bang. Itu Bang ya. Memberikan nyawaku Bang ya. Ini dikatakan ia menyerahkan diri sebagai korban penebus yang salah. Di situ udah kontradiksi Bang. Artinya kontradiksi dalam pemikiran abang itu udah salah. Itu udah terjawab jelas itu Bang. Gitu. Jadi ketika kita mengkomparasikan satu ayat, kemarin Bang Juma pernah mengatakan begini. Kalian berdebat sama Bang siapa kemarin tuh ya? Bang Juma bilang gini, jangan kalian benturkan ayat Al-Quran dengan ayat Alkitab. Itu Bang ya. Itu saya ingat tuh Bang Juma itu. Jadi ketika Bang Juma juga berkata seperti itu, jangan Abang Juma benturkan ayat Alkitab dengan Al-Quran Bang. Tapi saya coba untuk mencocokkan Bang yang Abang Juma tadi bawa dalam Yohanes. Sementara dalam kitab Abang itu dikatakan kemudian Jibril memanggil Zakaria. Bahwa Zakaria ini dalam Lukas 1 ayat 57 sampai 60, Zakaria itu adalah ayahnya Yohanes. Dan dia seorang nabi loh Bang. Termasuk keturunan orang-orang soleh katanya Bang. Berarti kalau abang tidak mempercaya kitab Yohanes ini Bang, berarti abang bukan orang muslim 100% Bang Juma. Nah, monggo Bang, dibanti sanggama yang lain. Silakan. Ya, saya Alwan, Bang Juma silakan. Ya, setelah itu baru Gurunda lagi. Jadi Petro tidak tahu perginya kemana. Tadi karena ketidakmampuan, ketidakberdayaan dalam menghadapi kritik-kritik tekstual, maka dia katakan hati-hati aja loh.
nanti itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Justru ketika kritik tekstual itu dipasang, ditegakkan, ya, maka akan terlihat betapa rapuhnya pemahaman-pemahaman yang modalnya hanya imani saja itu. Dan akan semakin jelas dan terang benderang firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana sebenarnya posisi Isa, Yeshua Hamasiyah. Bagaimana posisinya dia? Ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh, dia tak disalib. Dan semua itu memperjelas dari kritik-kritik tekstual yang saya berikan itu tadi. Jadi itu bukan senjata makan tuan, bukan. Jadi jangan jadikan ketidakberdayaan ketidakmampuan itu membuatmu putus asa dan pasrah begitu saja. Itu nasihat saya buat Petrus Monte. Artinya data dibantah dengan data, dalil dibantah dengan dalil. Abangku Gurunda Zuma nanti ini akan paparkan ke semua ayat mungkin dari Yesaya 53. Beliau akan paparkan itu satu persatu. Tapi poin saya di beberapa yang tadi itu. Ya saya suka memberikan stressing, ya, penegasan biar orang pada paham apa yang saya maksud gitu. Yang saya katakan tadi misalnya kata lamoh, dikata my servant. Yesaya 53 nomor 8. Kata lamo itu kalau kita masuk ke leksikal, ya, leksikal itu kamus. Lamo itu untuk plural, untuk jamak. Yesus sendiri apa banyak orang, itu sih pertanyaan saya. Yesus satu orang apa banyak orang? Kalau satu ayat itu saja merujuk kepada banyak orang, ya, maka itu tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus gitu loh. Kedua, saya kasih contoh tentang 53 nomor 10 tentang Yesus yang umurnya panjang. Apakah Yesus umurnya panjang? Apakah Yesus punya keturunan? Jadi mengeksegesis ayat yang milik daripada orang Yahudi, ya, dan dipaksakan di situ, itulah yang menjadi main area pembahasan kita dari sejak awal. Apa yang saya tunjukkan dari sejak awal itu berkesinambungan, menguatkan dugaan bahwa upaya-upaya dilakukan sepeninggal Yesus untuk menjadikan tulisan-tulisan itu, ya, menjadikan tulisan-tulisan yang ada sekarang dari satu kitab suci yang dinamakan New Testament, Perjanjian Baru, terdiri dari 27 kitab di Perjanjian Baru itu, ya, itu adalah sesuatu yang diupayakan dan dipaksakan agar bisa diterima bahwa Mesias yang dinanti-nanti itulah Yesus Kristus itu tadi. Jadi ini mungkin masuk ke kesimpulan saya, ya. Jadi karena saya juga sudah dari tadi, Bang Zuma mungkin juga sudah simak, saya mungkin menghimbau saja untuk di dunia diskusi jangan pakai perasaan, ya, kuatkan logikanya. Jangan mudah menyerah kayak Petro tadi, ya, bantah data dengan data gitu. Jangan bantah dengan perasaan seperti yang dikatakan saudara saya barusan. Oh, harus pakai hati, harus pakai iman. Itu kan penafsiran eksegesi kamu. Tapi dalam konteks akademik, dalam konteks kita bicara data dan fakta, kita harus bawakan bukti dan itu dianalisa secara bersama. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat. Gurunda, saya izin dulu, Kanda, saya ada urusan sedikit. Baik, makasih. Silakan. Oh, sebentar Bang Juma. Jadi Bang Alwan, saya menjelaskan ini atau menjawab yang kesanggan Bang Alwan gimana? Saya sampaikan sama Bang Juma aja ya gitu. Enggak ya. Karena saya sudah dari tadi, saya mau istirahat. Abangku ini lebih paham dengan Biblos. Jadi nanti Enggak begini Bang Alwan, maksudnya begini. Tadi kan Abang bilang kan
Tadi kan abang Ya, bilang silakan. kita harus Oke, ini ya. Jadi dibacakan kan Bang maksudnya Juma aja biar mungkin Ustaz Alwan ya. tepat nih, Ustaz karena Alwan. kecuali tadi Bang Atau Alwan Anda tidak mau bantah, memberikan kalau- sanggahan atau Iya. statement, nggak apa-apa sih Bang gitu. Tapi nggak apa-apa kalau diwakilkan sama Bang Siap, Juma juga nanti nggak apa-apa. abangku ini, abangku aja nanti, Gurunda saja saya nanti, karena saya udah mau rehat dari tadi saya soalnya. Minta maaf ya. Ya, Oke, syukur terima kasih semuanya. Ustaz Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Anda sama seperti penulis-penulis kitab saudara di awal mula gitu ya. Mendudukkan perkara kitabnya orang Yahudi sesuai dengan selera yang Anda mau. Anda mengatakan Yesus itu bukan penebus dosa, tapi penebus salah. Ini apalagi yang Anda ingin giring? Apa yang Anda ingin jual lagi kemudian? Padahal Yesus itu yang tadinya adalah Mesias, di mana dia adalah juru selamat bagi Bani Israel, diajarkan secara doktrin dan dogma harus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itu poin pertama. Kemudian ketika Yesus memberikan nyawanya, itu sudah jelas mendudukkan dia Mesias yang sama persis dengan Al-Quran, sama persis dengan pemahaman secara tradisi Yahudi akan Mesias mati mati dan mati. Itu Mesias. Dia tidak hidup seperti apa yang Anda terangkan dalam iman Anda. Bahwa dia harus hidup kembali dari kematian untuk menjadi Tuhan. Sementara Tuhan yang benar adalah menghidupkan dan mematikan. Jadi Mesias yang Anda bawa itu Mesias yang dibuat-buat belakangan. Itu kedua. Yang ketiga, ketika Anda berbicara mengenai Al-Quran, kaitannya dengan kitab saudara Yohanes, tolong dicatat baik-baik. Tulis kemudian bingkai dengan baik. Nabi Yahya itu bukan pengarang buku Yohanes. Ya. Nabi Yahya bukan pengarang buku Yohanes. Dan bahkan saya katakan, catat baik-baik, anak Zebedeus bernama Yohanes bukanlah pengarang kitab Yohanes yang Anda pegang hari ini. Itu adalah orang yang tidak dikenal, yang kemudian karya tulisnya dituliskan dengan nama Yohanes supaya dianggap sebagai itu murid Yesus. Masuk ke dalam tema tentang Yesaya 53. Begini saudara-saudara Kristiani, orang Yahudi mempunyai kitab. Mereka yang mengimani, ngerti original teks, tradisi mereka kuat.
Tidak ada mereka menggunakan Yesaya 53 untuk manusia yang mati kemudian diangkat menjadi Tuhan. Nah, tadi saya katakan kepada saudara, nomor 7 sangat jelas dikatakan oknum ini terdiam, mulutnya terbungkam. Dia membiarkan penindasan terhadap dirinya, tidak membuka mulutnya. Bagaimana dengan Yesus ketika penangkapan? Dia ngaku sebagai raja Yahudi, dia mengiyakan itu. Dia malah protes, "Kenapa engkau menampar aku?" Apakah itu artinya dia membungkam mulutnya? Tidak, dia protes, "Kenapa kau tampar saya?" Gugur di sana. Kemudian Yesaya 53 data nomor 8 dikatakan, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bagaimana dengan Yesus? Sesudah penahanan dan sesudah penghukuman ia terambil, artinya dia akan mati, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Kata Yesaya 53 nomor 8. Tapi Yesus, Bung, banyak orang yang memikirkan nasib Yesus ketika beliau meninggal. Pagi-pagi hari Minggu Maria datang membawa minyak. Oke, untuk apa? Untuk meminyaki mayat Yesus. Murid-murid seperti misalnya Yusuf Arimatea, Nikodemus memikirkan kemudian bagaimana caranya agar Yesus segera dikuburkan, agar Yesus segera diambil, diturunkan dari salib. Beliau minta ke Pilatus agar mayatnya diturunkan segera untuk dikuburkan. Kemudian Maria, seperti yang saya katakan tadi, datang ke kuburan Yesus. Murid-murid yang menuju ke Galilea untuk menemui Yesus, ahli-ahli Taurat yang khawatir Yesus bangkit, sehingga meminta kepada Pilatus untuk menjaga makam Yesus. Lalu orang-orang yang sadar bahwa Yesus bukanlah penjahat melainkan anak Tuhan, dan masih banyak lagi orang-orang memikirkan nasib Yesus setelah beliau meninggal. Apakah sama dengan nubuatan yang ada di Yesaya 53 nomor 8? Tidak sama, Bung. Tidak sama. Jadi tertolak. Itu data yang harus kalian sadari. Kemudian Yesaya 53 nomor 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Apakah terjadi? Tidak. Yesus di mana dikuburkan? Di kuburan mewah. Milik siapa? Yusuf Arimatea. Apakah dia dikelilingi kuburan penjahat? Tidak, Bung. Ketika Yesus terlihat sudah meninggal, murid-murid Yesus itu, sekali lagi saya katakan, menghadap ke Pilatus untuk segera menurunkan jasad Yesus dari tiang salib. Apa alasannya? Tidak boleh menggantung mayat seseorang pada tiang salib pada hari Sabat. Lalu apa yang terjadi? Yesus dimakamkan di sebuah taman, bukan di tengah-tengah penjahat. Dalilnya di mana? Yohanes 19 nomor 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada sebuah taman. Dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang pun. Berarti Yesus bukan di tengah-tengah pemakaman umum, tapi di sebuah taman. Tertolak dengan cerita Yesaya nomor 9 tadi. Kalau Anda masih mau menggunakan itu, berarti muka Anda nggak ada. Anda berarti muka tembok. Itu loh. Silakan Anda tanggapi. Apakah Yesus dimakamkan di tengah-tengah pemakaman penjahat? Atau Anda ingin mengakui Yohanes 19 nomor 41 itu penipu, yang mengatakan Yesus dimakamkan di taman, di kuburan mewah, mirip Yusuf Arimatea orang kaya yang ada pada saat itu? Silakan, saya ingin tahu sejauh mana Anda mendapatkan Roh Kudus dalam diri Anda. Apakah Roh Kudus atau roh jahat yang akan berbicara setelah saya? Silakan. Silakan, Yedija. Oh, tadi Bang Al-Kafir udah turun ya? Oke, baik. Tadi Bang Juma sama Bang Alwan tadi ya membawa kata Bang Juma tadi sebelumnya, Yesus dimakan oleh ikan. Saya belum jawab tuh tadi Bang Juma. Di situ menunjukkan bahwasanya memang Nabi Yunus itu bukan dimakan terus mati, Bang Juma. Dalam Kristen tidak, justru Nabi Yunus itu diselamatkan melalui proses kuasa Tuhan itu, Bang. Dia diselamatkan, dimasukkan ke dalam mulut ikan dan dia selamat. Itu Bang ya Juma ya. Jadi perbedaan Yunus dan Yesus itu udah beda. Dengan nabi-nabi lain beda, Bang. Tuh, saya jawab nih Bang, karena tadi lupa nih. Terus tadi Bang Alwan kata Bang Juma juga di ayat ke-10, ia akan melihat keturunan, umurnya berapa, begitu Bang Alwan ya. Saya jawab. Terus saya bilang, Bang, memahami Alkitab itu Bang
Tidak dengan logikamu saja bang yang terbatas. Karena kalau terbatas abang akan terbentur seperti abang dan Bang Juma. Abang harus memahami dulu dalam memahami Alkitab itu harus 1 Korintus 2 ayat 14 kalau nggak salah. Di situ katakan bang. Jadi kalau boleh secara kontekstual nih bang ya, saya kasih tahu nih. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dan dengan kesakitan titik. Jadi ayat 8 9 ayat sebelum ayat 10 itu menjelaskan tentang itu. Tapi ayat 10 selanjutnya, apabila sekali lagi saya bilang, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Jadi kalau memang ayat ini menceritakan tentang Yesus bang sebagai ia nerima sebagai korban penebus salah, maka Yesus itu tidak disalibkan Bang Juma dan Bang Alwan. Itu yang membuktikan kalau abang itu sudah salah membaca ayat. Gitu loh. Karena bilang kan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan menerima. Kalau dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, maka ia tidak akan melihat keturunannya. Itu bang secara kontekstual ya Bang Alwan ya. Jadi Bang Alwan membacanya jangan separuh-separuh. Jadi Bang Alwan biar nggak tersesat dalam itu bang ya. Nah, begitu. Terus Bang Jumat tadi mengatakan Yesus menolak dalam Yesaya 53 ayat 7. Ia membiarkan dirinya ditindas. Bang Jumat ternyata tidak mengerti 100% Alkitab itu seperti apa. Jika dikatakan dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya, seharusnya Bang Juma itu membaca dalam Yohanes 18 ayat ke-38 Bang Juma sampai Yohanes ke ayat 21, bukan di ayat sebelumnya. Karena di dalam Yohanes 18 ayat 38 di situ dia dikatakan akan menerima siksa dan membiarkan dirinya ditindas. Begitu Bang Juma, gitu loh. Makanya tadi ketika Bang Juma membawa dalam Al Yohanes, saya cari tuh, oh benar nggak yang dikatakan Bang Juma? Saya begitu tuh. Nah, tadi Bang Alwan juga bilang kalau kita membuktikan suatu kebenaran harus ada saksi. Baik Bang Alwan, saya setuju. Saya dalam dunia hukum yang saya geluti selama ini Bang, saya selalu mengatakan begini dalam diskusi agama. Kita kalau mengeluarkan statement kita uji itu barang. Gitu, bener nggak? Kalau emang bener ayatnya di mana yang mendukung ayat ini, itu baru bener. Gitu loh. Jadi kalau cuma abang ingin buktikan satu ayat tapi yang lain abang bandingkan, abang bandingkan jadi untuk perbandingan, ya nggak akan ketemu bang, gitu. Itu sih bang. Jadi di dalam yang dibilang Bang Johannes tadi, dibilang Bang Juma tadi itu bahwa dalam Yesaya 53 ayat 7 tidak dimaksudkan di dalam Yohanes 18 ayat 36. Itu masih proses Bang Juma, dan prosesnya itu dia belum menerima ditindas karena dia masih proses seperti yang layaknya orang ingin ditangkap, belum sesudah ditangkap. Dalam hukum kita yang ada di Indonesia baik di zaman dulu, setelah dihukum baru menerima siksa, bukan sebelum dihukum Bang Juma. Jadi pola pikir Bang Juma itu udah menerangkan salah begitu Bang Juma. Makanya saya baca dalam Yohanes ayat 18 ayat 38 Bang Juma. Itu tentang Yesus dihukum mati, terus Yesus disalibkan, Yesus mati, terus Yesus lambungnya ditikam. Itu bang, lambungnya ditikam itu dikatakan tadi dia membiarkan dirinya ditindas. Itu bang, dalam lambung Yesus ditikam tadi itu bang. Terus Yesus dikuburkan, kebangkitan sampai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi bang, sebentar bang, belum. Tadi saya nggak. Jadi Bang Alwan, saksi yang abang maksud tadi itu seharusnya jika memang benar kalian mengira Isa itu adalah Yesus, saksi yang harus kalian buktikan, karena kita membicarakan Alkitab, saksinya dari Alkitab, bukan dari kitab lain bang. Kalau dari kitab lain berarti abang mengatakan abang nggak mengerti dalam debat itu. Baiknya di sini Bang Yedi ini tidak menjawab, hanya muter-muter baling-baling bambu. Kok baling-baling bambu? Dia akan terjebak loh, dengan saya sudah menjawab ini bang. Karena Bang Yedi ini bukannya menjawab pakai dalil yang akurat, saya rasa. Saya mau jawab loh bang. Oke, saya mau jawab loh bang. Saya mau jawab nih bang, tapi bang potong.
Tadi Bang Alwan sama Bang Juma ngomong, saya nggak potong tuh, saya biarkan dia selesai. Jadi kalau nggak Abang Didi buat timer, saya nggak akan potong tuh Bang. Saya mute kan mic saya. Saya udah sering kewajiban Bang Juma. Cuma Oke, ini aku udah. bikin saya aja Bang. Poinnya? Nah, baik. Jadi Bang Sampaikan Alwan, poinnya. ketika Abang mengatakan Isa itu adalah Yesus, seharusnya Abang mengacu kepada ketika Yesus bertemu menampakkan diri kepada murid-muridnya, salah satu Thomas. Ini buktinya Bang, ini buktinya. Buktinya harus real ya. Kata Yesus kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku." Dalam Yohanes 20 ayat 27. Itu ya Bang Dedi, saya jawab ya Bang ya. 27. "Dan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku, Allahku," kata Yesus, "karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi Isa dalam Al-Quran itu terbantahkan dengan ayat Yohanes 20 ayat ke 27 Bang. Demikian. Oke, Terlalu cukup, panjang nanti cukup. bingung. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. TikTok aja Bang Zuma, nggak apa-apa Bang Zuma. TikTok aja sama si ini Iya. orang ini. Balik-balik Baik. bambu pula ini orang. Silakan Bang Zuma. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus memberikan tanda Yunus kepada penjahat, angkatan jahat yang pada masa itu, ya sebenarnya kekeliruan demi kekeliruan itu akan terpampang dengan jelas. Tanda Yunus itu, Yunus hidup di dalam perut ikan. Yesus mati dia. Kenapa dia harus mati? Karena dia harus jadi Tuhan. Mati dulu baru bisa jadi Tuhan Yesus itu. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Mati dia supaya dia dijadikan Tuhan. Nah, berarti tanda Yunus yang dijadikan oleh Yesus itu tidak kena. Yang Anda bangun sekarang adalah perkara Yohanes 18. Bagaimana kemudian Yesus itu diam setelah dia itu Anda katakan sama seperti yang ada dalam Yesaya 53 nomor 7. Tapi faktanya ending dari salibnya Yesus teriak dengan lantang, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ya, merajuk Yesus di atas tiang salib itu. Merajuk dia, memelas, teriak-teriak dia itu. Sedangkan Yesaya 53 nomor 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Tapi faktanya ketika ditampar dia tidak diam. Dia tidak membiarkan dirinya untuk ditampar. Dia malah bertanya kepada yang menampar dia, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahku. Tetapi kalau saya itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Ini seperti, mohon maaf, ini seperti orang yang lagi maling sepatu, ketangkep, ditampar sama aparat. Celote dia, bela diri dia. Sementara nubuat, cerita yang ada di dalam Yesaya 53 nomor 7, dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya berarti dia tidak berkata, "Kenapa kau tampar aku?" Dia tidak berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani," karena dia tidak membuka mulut. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Jangan hanya bawa-bawa Anda adalah praktisi hukum dan seterusnya. Nggak perlu. Kita tidak butuhkan itu. Di sini dikatakan dia tidak membuka mulutnya. Lalu yang teriak Eli Eli sama Baktani itu siapa? "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau lama sekali? Mengapa engkau meninggalkan aku?" Siapa yang membuka mulut seperti itu? Yesus kan? Kena enggak terhadap cerita di dalam Yesaya 53 nomor 7? Tidak, makanya aku bilang, tengok habis ini yang berbicara di hadapan saya ini Roh Kudus atau roh jahat. Ternyata Anda nikmati aja sendiri apa yang Anda paparkan. Kemudian ketika Anda mengatakan tadi Dinda Alwan itu keliru. Justru yang keliru menafsirkan kitabnya Yahudi itu Anda. Saya membantu teman-teman Oten untuk memahami bahwasanya Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Nabi kami Yesus, nabinya umat Islam, tidak akan mungkin sehina itu, senista itu, nggak mungkin. Makanya di Al-Quran dikatakan dia laki-laki suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka kok dikatakan wajahnya jelek,
dibunuh, ditampar, diseret, diludahin dan seterusnya. Mustahil. Dan itu di awal tadi saya mengatakan, tengok dulu pelan-pelan, baik-baik. Mazmur 91 itu, apakah itu untuk Yesus atau bukan? Ternyata itu untuk Yesus. Berarti jangankan dibunuh, disalib, ditampar, kena panu pun Tuhannya Yesus tidak ikhlas terjadi kepada Yesus. Ini saya hanya membantu supaya Yesus itu didudukkan pada perkara yang sebenarnya. Saya lanjut satu data ya, supaya kita maju dialognya. Seperti yang saya gambarkan kepada Anda, kuburan Yesus itu di mana? Kuburan Yesus itu di sebuah taman yang indah, pemakaman orang kaya, milik Yusuf Arimatea. Sementara Yesaya 53 nomor 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang jahat. Dia dikubur di pemakaman umum. Dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Apakah ini cocok dengan Yesus? Kalau Roh Kudus yang ada pada diri Anda, tentu Anda akan jujur bahwa itu tidak cocok. Kenapa? Karena Yesus itu disalibkan di pemakaman orang kaya milik Yusuf Arimatea, dan di situ bukan pemakaman umum, malah di taman. Yesus itu di taman, di Ancol lah kalau kita lihat. Di Ancol dimakamkan, bukan di pekuburan Pasar Senen, bukan. Itu yang perlu saudara pahami. Jujur enggak Anda untuk itu? Kalau jujur berarti ada Roh Kudus dalam diri Anda. Kalau tidak, maka roh jahat yang ada pada diri Anda. Silakan. Gantian boleh gak? Halo, itu Bang Juma itu yang nggak jujur. Begini ya, Halo. saya sih mau sampaikan sebentar. sedikit saja ya begitu. Kita tuh memiliki tanggung jawab moral. Coba lihat. Coba si Evangelis, silakan Evangelis. Iya, kata Bang Juma tadi di dalam Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, tetapi tidak disambung supaya ia menjadi Tuhan, hanya itu. Selanjutnya nggak disambungnya, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jangan biasakan motong ayat, supaya jangan kehilangan maknanya, supaya jangan kehilangan tujuannya. Anda seperti baling-baling bambu, Anda bilang orang baling-baling bambu. Lanjut Bang Jadi, Juma, tanggapi Bang Juma. Tanggapi TikTok aja Bang Juma. TikTok, Bang Saya Juma. tertawa ya, TikTok, Bang Juma. saudara-saudara ya, Evangelis. Saya tertawa Anda justru mengukuhkan. Anda jangan menunggal ayat. Anda Jujur justru dengan ayatnya. Coba. iya. Justru saudara mengukuhkan kedudukan Yesus mati dulu supaya dia menjadi Tuhan baik untuk orang hidup maupun orang mati. Justru saya memotong itu supaya Anda tidak terlalu berat malunya. Kok ada manusia mati dulu supaya jadi Tuhan, dan itu Anda sembah? Roh apa yang ada pada diri Anda? Roh Kudus atau roh jahat? Kan itu poinnya. Sudah. Ya, Saya silakan. jelaskan sudah. Poinnya di sini, Bung. Poinnya Yesus itu harus mati dulu supaya menjadi Tuhan. Benar nggak? Supaya menjadi Tuhan atas siapa? Supaya juga Iya. menjadi Tuhan atas Iya, orang saya mati nggak dan peduli orang hidup. atas orang mati, atas orang hidup, atas tumbuhan, atas hewan, nggak peduli saya. Yang pasti poinnya adalah Yesus mati dulu supaya hidup untuk menjadi Tuhan, betul? Bukan seperti itu. Makanya jangan putar-putar Loh, perhatian. Anda membaca satu ayat lengkap tapi nggak paham isinya, itu bahaya. Anda yang nggak paham, makanya biar saya jelaskan. Nah, makanya saya tanya, apakah Yesus itu mati untuk hidup supaya menjadi Tuhan atau tidak? Makanya biar saya jelaskan, Anda paham atau enggak? Awas, roh jahatnya mulai bekerja. Awas. Dalam keadaannya sebagai manusianya yang mati. Sama Nah, iya. seperti, perhatikan, sama seperti firman itu ditulis di atas kertas. Bukan, enggak usah terlalu lebay. Sekarang saya tanya aja, Yesus itu mati untuk hidup supaya menjadi Tuhan, benar atau tidak? Supaya menjadi Tuhan atas siapa? Bukan atas siapanya. Saya tanya dulu, Yesus itu mati supaya hidup agar bisa menjadi Tuhan, benar atau tidak? Dia sudah menjadi Tuhan
dari Nah, awal. berarti Anda menyalahi kitab Anda sendiri. Memang pedis, tapi itulah kebenaran. Coba kita baca datanya ya, Bung ya. Anda mencoba untuk membantah saya dengan data itu. Padahal saya fokusnya di Yesaya, tapi nggak apa-apa supaya Anda terbantu gitu loh. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Oke, supaya. Di situ dalam bahasa aslinya hina artinya itu supaya atau sehingga. Bahasa Yunaninya hina itu supaya, sehingga ia menjadi Tuhan bagi baik orang mati ataupun untuk orang-orang hidup. Itu nggak peduli saya. Yang pasti Yesus itu mati dulu supaya dia hidup agar menjadi Tuhan bagi manusia. Betul nggak? Iya, sekarang begini, kau menafsirkan Alkitab orang lain, kau tidak mau menerima penjelasan orang lain. Dengarkan penjelasannya biar dibandingkan. Coba saya mau lihat Roh Kudus atau Roh Jahat yang mau bicara. Silakan. Loh, silakan ya. Perhatikan, di sini dikatakan Bang Juma, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dalam perspektif orang Kristen, bahwa Yesus tidak mati dalam keadaan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia. Makanya saya bilang tadi, dengarkan dulu, sama seperti kitab suci. Kitab suci itu kekal, firman itu, tetapi ditulis di kertas yang fana. Kertasnya bisa terbakar, tapi firmannya kekal. Dia tidak bisa terbakar. Firman itu tidak bisa terbakar. Nah, dia mati sebagai manusia supaya dia hidup atas orang-orang mati, atas orang-orang yang berdosa, bisa memanggil dia Tuhan. Itu dalam sudut pandang Kristen. Tidak ada Tuhan mati. Kalau dia mati itu ciptaan. Tetapi Nah, berarti Anda ngaku Yesus ciptaan. loh, makanya saya selesaikan dulu, itulah kan Kejebak dia. Kejebak. Bang, kalau belum cukup ilmu, tolong jangan mendebat dengan saya. Karena Anda akan Anda mengatakan yang mati itu ciptaan. Yesus mati berarti Yesus ciptaan. Makanya Betul? kamu dengarkan Loh, dulu kok makanya? sudut pandang, supaya kamu pintar. Yang Oh, kamu iya. lawan ini bukan kaleng-kaleng ini, oi. Tapi roh jahat. Ya udah gini aja Bang. Cuma Bang Evangelis gini aja. Dengarkan dulu penjelasan. Bang Evangelis Supaya sebentar, ini Bang. nggak mau mendengarkan penjelasan Iya, orang ini. Bang Evangelis. Ini Gini aja, Bang. bahayanya. Gini aja. Ya udah, Abang paparkan dulu. Nanti diberikan Iya. sama host waktunya berapa menit. Nanti dibantah Itu saya sama bilang. sama Bang Juma berapa menit. Jadi biar nggak kayak debat Ini, kusir ya. ya. Silakan, Bang, silakan. Oke, Nah, Evangelis, itulah waktunya 30 detik. Oke, 30 detik. 30 detik ya. Siapa Oke. duluan? Ya, Anda duluan lah, 30. Kalau 30 detik nggak bisa menjelaskan, Terlalu Bang. sempit Karena itu, kan Dinda. tadi Kasih Bang beliau Juma- 2 menit atau Bercanda Bang, 3 menit. Bang. Iya, Oke, iya. 2 menit Silakan lah, 3 menit lah, Evangelis. 3 menit. Oke, Atur silakan, napas silakan. pelan-pelan atur napas ya. Silakan. Ya, 3 menit silakan, Bang, silakan. 3 menit ya. Sampai 11.03 Begini. silakan. Begini saudara-saudara, bahwa kekristenan itu tidak boleh Anda memaksakan pendapat Anda, seperti saya juga tidak memaksakan pendapat saya kepada kitab suci Anda. Nah, di sini kita kan berdialog. Bukan istilahnya menyudutkan, bukan istilahnya membunuh satu keyakinan orang lain, bukan. Tetapi izinkan dia menjelaskan. Saya sudah katakan tadi dari awal bahwa firman itu ditulis di atas yang fana, di atas kertas. Tetapi ketika kertas itu terbakar, firman itu tidak ikut terbakar, dia kekal. Nah, Tuhan ingin menjadi manusia, sebab kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan bilang jangan dekat-dekat mereka, karena tempat itu kudus, tercampak mereka. Jadi Tuhan datang sebagai manusia supaya dia bisa bercakap-cakap dengan ciptaannya. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, natur manusia harus jalan juga. Ya, dia harus mati juga. Bukan tidak bisa dia tidak mati, tetapi dia tidak boleh
melawan natur itu. Nah, kematiannya dia bukan mati, hari ketiga dia bangkit kok. Jadi sebagai Tuhan dia tidak berkuasa atasnya. Itu dalam perspektif Kristen. Jadi begitu. Nah, ketika dia mati, orang-orang mati di dalam sudut pandang Kristen bukan mati tidak bernapas, tetapi berdosa. Terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi dosalah yang membuat orang disebut mati. Karena terputus hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus datang kepada dunia orang mati supaya orang mati itu bisa memanggil dia Tuhan. Juga atas orang-orang hidup supaya malaikat-malaikat di sorga dan orang-orang mati satu level memanggil dia Tuhan. Jadi bukan satu kehinaan dia mati di kayu salib. Justru itu satu kemuliaan bagi manusia, bagi kita orang berdosa. Satupun kita tidak ada yang benar loh. Dengan perbuatan baik kita nggak bisa mencapai surga loh. Dengan amal, dengan perbuatan, nggak bisa. Tuhan yang memberi anugerah. Kalau di dalam saudara Muslim dikatakan itu hidayah. Nah, hidayah itu datang dalam rupa manusia. Ya, itu saja, saya sudah sampai. Silakan ambil waktu saya, Bang Juma. Udah cukup ya waktunya, silakan. Ada Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waduh ini bisa bubar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya gimana? Oke, Bang Juma lanjut Bang dulu. Juma. Lanjut Atau Bang mau Juma. Dewa dulu yang menghantam ini masalah tanda Yunus. Tadi kan dia mengatakan kalau misalkan Yunus di perut ikan itu kan tidak mati, sementara Yesus mati. Jelas ini tidak cocok gitu. Dan untuk mengenai kematian Yesus ini, berapa banyak ayat di dalam Bible itu yang menyatakan Yesus itu tidak mati, melainkan itu bersembunyi. Seperti di dalam Yohanes 13:33, "Hei anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu, kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, Yesus itu dipermuliakan oleh Allah. Mana mungkin yang namanya dipermuliakan itu bisa tidak diselamatkan? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Tidak ada yang sulit. Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Nabi Isa alaihissalam minta diselamatkan sama Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kecil itu bagi Allah. Ya, jadi di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa itu diselamatkan, Yesus itu diselamatkan. Bagaimana mungkin orang yang dipermuliakan itu akan dicelakakan? Sementara Yesus memohon kepada Bapa agar dia diselamatkan. Yang namanya seorang Bapa, seorang Bapa pasti akan menyelamatkan anaknya. Tidak mungkin yang namanya mencelakakan anaknya. Yesus tidak mau menebus dosa, tapi Yesus menginginkan supaya manusia itu semua itu bertobat, bukan menebus dosa, bukan. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Iya, jadi gini Bung. Tadi Anda mengatakan surga itu bukan dengan perbuatan. Itu Anda sudah mendebati Yesus. Jika engkau ingin memperoleh hidup, kata Yesus, lakukan segala perintah-perintah Bapa. Sementara perintah Bapa itu muatannya adalah perbuatan. Semua perintah Bapa itu pasti muatannya adalah perbuatan. Perbuatan apa? Bukan perbuatan lidah saja, tapi perbuatan jasmani. Makanya Yesus katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Torah batal. Artinya orang Yahudi harus hidup dengan perbuatan. Makanya Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Ya perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baiknya harus berdasarkan perintah Tuhan. Bukan harus hidayah dulu, Bos. Halo, Bos. Harus hidayah katanya dulu. 3 menit. Katanya 3 menit. Kalau saudara membantah saya jawab. Itunya masalahnya. Jadi kalau Anda membantah saya jawab juga, sehingga terjadi perang. Nggak apa-apa. Loh, Oke. berarti ngotot-ngototan di sini berarti dong. Evangelis tadi sudah saya atur timer. Anda Loh, gimana malah sih? potong. Anda Jadi sendiri TikTok tadi aja, yang ngatur TikTok aja kok. ini. TikTok aja, silakan TikTok. Silakan.
Oke, TikTok aja oke. kalau begitu. Ya, terus Silakan, Anda silakan, mengatakan silakan. Yesus itu mati mulia. Sekarang yang saya tanya sama Anda, Yesus itu mati mulia atau mati terkutuk? Jawab. Dia mengambil kutuk manusia itu. Ya, mati terkutuk atau mati mulia? Tuhan tidak mati. Tuhan, saya katakan tadi Tuhan tidak mati. Yesusnya yang mati, harus bedakan ya. Ya, yang saya tanya bukan Tuhan, Yesus. Yesus yang bukan Tuhan itu yang kutanya. Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Terkutuk lah. Karena Nah, berarti Tuhan Anda itu manusia tapi kutuk Terkutuk. kita yang diambil supaya Ya, itu derita Anda, itu derita Anda, itu derita Anda, itu fitnahan agama Anda terhadap anak Maria yang suci. Nah, Anda yang Oke, fitnah. lo kok fitnah pula? Di itu kitab Anda yang mengatakan kok. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus itu mati untuk hidup supaya dia menjadi apa? Menjadi Tuhan. Kan tadi udah aku bilang sama Anda. Yesus itu mati untuk hidup supaya dia menjadi Tuhan. Kamu nggak nyambung Oke. juga supaya dia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup, sambung Iya, itu. mau dia jadi Tuhan untuk orang mati, untuk orang pikun, untuk orang blow on, tidak ada urusan. Yang pasti dia mati dan hidup untuk menjadi Tuhan. Kalau dia tidak mati, dengar, kalau dia tidak mati, apakah dia bisa menjadi Tuhan? Bisa, kenapa nggak bisa? Mana dalilnya? Tapi dia Mana tidak dalilnya? bisa menjadi orang berdosa. Mana dalilnya? Dia Matius 7, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Matius 7. Kalau tidak ada mustahil bagi Tuhan, kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Siapa bilang tidak tahu? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Mustahil enggak tuh? Biar saya jelaskan. Yesus tidak mungkin tidak tahu hari kiamat sementara dia Tuhan. Tetapi untuk apa dikasih tahunya itu? Untuk membuat rusuh. Sama seperti Anda. Anda tahu suatu situasi. Lalu ini saya sudah berhadapan dengan roh jahat ini. Karena kenapa? Bible aja Anda bantah. Ini roh jahat ini roh jahat. Kenapa? Matius 24 nomor 36, Yesus sendiri mengatakan, tetapi hari itu, saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat enggak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Iya, sekarang saya tanya. Enggak, tunggu dulu. Anda mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Mana dalilnya? Tahu dia hari kiamat. Dia mana dalilnya? Dia adalah Bapak yang juga. Loh, ini buktinya di anak tidak tahu hari kiamat, yang tahu hanya Bapak. Iya. Nah, roh jahat ini roh jahat ini roh jahat yang masuk ini. Bukan Roh Kudus ini. Roh jahat. Makanya biar saya. Loh, ini kalau saya roh jahat, saya menyembunyikan data. Ini data yang saya sajikan. Matius 24 nomor 36, Yesus mengaku dengan mulutnya dia tidak tahu kapan hari kiamat. Saya tahu itu ayat itu dari Anda belum lahir. Saya sudah tahu. Terus kenapa Anda membantah? Kenapa Anda membantah data di kitab Anda sendiri? Anda roh jahat atau Roh Kudus? Saya bukan membantah, saya menolak Anda menjas Alkitab saya. Bukan begitu maksudnya, itu maksud saya. Jangan nolak saya. Kitab Anda yang Anda hadapi sekarang ini, Yesus mengatakan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Iya. Mana yang kuat? Anda atau Yesus? Ayo. Sekarang saya bertanya saya, ada berapa Tuhan Kristen? Saya tanya Anda. Ada tiga. Tuhanku ada tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada tiga Tuhan Anda. Enggak, satu. Yang mana? Dalam tiga. Makanya saya jelaskan dulu. Ya, ada satu. Yang mana? Kan di situ ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Yang mana di antara ketiga ini Tuhan Anda? Makanya dengarkan biar saya jelaskan. Roh jahatnya mau melintir-lintir pasti ini. Mau salto-salto. Dengarkan biar saya jelaskan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga karya. Dia datang sebagai tiga karya. Makanya ini pandangan Kristen. Enggak, Tuhan Anda mengatakan Tuhan Anda ada satu. Sedangkan di dalam Roma 14 nomor 9, Tuhan senior mematikan dan menghidupkan Tuhan junior supaya menjadi Tuhan juga. Betul gak?
Itu pandangan Anda, itu kan asumsi Loh, kok Anda. pandangan saya gimana ceritanya? Kan ada Tuhan senior, namanya Bapak. Kemudian ada Tuhan yang belum dilantik menjadi Tuhan. Dia harus mati dulu supaya hidup agar menjadi Tuhan. Betul? Dengarkanlah. Makanya saya Dengarkanlah. menyampaikan pandangan saya. Anda bertanya ke saya, Bang Suma, menurut Bang Suma Tuhan Kristen itu ada berapa? Saya bilang telu. Siji loro makanya telu. saya bilang, Nah, telu. Tuhan Kristen itu satu. Tetapi dalam 3 karya. Yang mana? Yang mana Tuhan Kristen yang satu itu yang mana? Ingat. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, manusia Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Betul? Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Tuhan mana? Ya dia Tuhan bangkit. Bapa. Nah, Tuhan Bapa yang membangkitkan Tuhan Anak. Nah, sekarang ketika Yesus ini dibangkitkan, posisinya Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Tuhan Anak. Nah, sekarang Tuhan Anda ada berapa? Menurut Anda berapa? Kan udah aku bilang 3. Makanya Anda sesat. Saya mau Loh, menjelaskan. kok jadi sesat? Apanya yang sesat? Sekarang begini. Yesus yang manusia itu kapan mulai menjadi Tuhan? Kapan? Anda main sirkus. Jangan Anda main sirkus dengan Alkitab. Anda yang mensirkus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Anda yang mensirkus padahal 3. Itu kan gereja. Loh, saudara. Nah, gereja lagi yang disalahkan. Ini roh jahat ini Bang. Roh jahat ini kacamatanya aja yang mahal, jangan-jangan kacamata pinjam lagi. Makanya Masa gereja yang Anda sesatkan? Ini dalil Roma 14 nomor 9. Makanya jangan coba potong ayat. Saya tidak mengatakan gereja sesat. Saya mengatakan pemahaman gereja. Makasih. Ini temannya nggak dibawa. Dengarkan dulu. Anda tidak Allahu Akbar. Itu masalah Anda. Dikatakan di situ, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepadanya kecuali di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu, siapa Yesus itu? Bapa. Siapa Yesus itu? Roh Kudus. Siapa Yesus itu? Tuhan. Makanya dikatakan di situ. Itu sih nenekmu kiper. Siapa Yesus itu Bapa? Siapa Yesus itu Roh Kudus? Bung, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Roh Kudus itu bukan Yesus. Adalah lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti aku dan Roh Kudus beda. Kayak mana Anda ini belajar Kristen, di mana Anda ini? Yesus itu, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Loh, nyata-nyata Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa supaya dia diberi merek Tuhan, supaya Anda Tuhan kan. Kayak mana Anda mengatakan Bapa adalah Yesus? Kayak mana? Iya, makanya ulangi dulu Kak yang kau baca tadi. Dia harus pergi supaya Roh Kudus datang. Karena Iya, Yohanes 16 nomor 7 adalah lebih dia katakan di situ di Yohanes 15 juga, Yohanes 14 juga ada. Aku harus pergi supaya Roh Kudus itu datang. Loh, kalau Roh Kudus itu datang, harus pergi dulu Yesus supaya Roh Kudus datang. Itu berarti Yesus bukan Roh Kudus. makanya bos, biar saya jelaskan, tapi bos tidak kasih saya jelaskan. Seolah-olah bos lebih tahu. Ya silakan, Anda kaburkan, bukan menjelaskan, Bung. Anda bukan sedang menjelaskan, Anda sedang mengaburkan. Sesuatu yang sudah sangat terang Anda kaburkan, bukan Anda terangkan. Nah, roh jahatnya datang lagi yang kedua nih. Silakan. Suka-suka kamu ngomong, kau aja yang ngomong, itu yang susahnya. Kau nggak kasih orang ngomong, bacotmu aja yang besar. Tunggu. Kamu menggelapkan, menyesatkan data yang ada di dalam kitabmu sendiri. Gimana tuh? Oke, Evangelis, saya selaku host di sini, perkataannya tolong dijaga ya. Iya, Oke, host. diskusi yang Saya elok aja ngomong. saya. Host, tolong Hei, tolong Dedi, dia. kamu juga nasihati si Juma itu. Saya Sebentar dengar. Tito, sebentar, kamu baru masuk Tito ya. Sini saya terangkan. Tadi Evangelis sudah. Ini yang semalam saya sunat Dinda Dedi. Semalam saya sunat dia di komalnya pakai kampak. Ah, itu dia. Nah, tuh gimana kamu sopan kayak gitu? Sudahlah saya menjaga.
sebentar. Saudara Togi, kamu keluar dari situ. Mereka itu mereka ini menghujat. Keluar kamu. Sudah kasih waktu. Begitu Togi, Bang semua saudara menjelaskan Togi, dia keluar kamu. apa, Mereka ini gitu. orang jahat. Udah, kalau begitu saya bilang TikTok saja. Siapa yang menghujat? Tidak ada yang menghujat. Ajaran penghujatan itu Saya adalah sudah ajaran dengar dari kamu Kristen. itu. Ajaran Sudahlah, Kristen kamu semua itu anak menghujat. iblis. Siapa yang Saudara tidak dihujat? Togi, keluarlah dari sana. Oh, Nanti iblis. jangan Tuhan dihujat. Karena iblis memberi batu lagi, sandungan, ya Allah, saudara ya Togi. Rabbi. Ini ya teman-teman ya, kita bisa lihat sendiri ya, teman-teman Ajaran di sini kasih mereka gimana. Dia diperlihatkan di menunjukkan sini. wajah ini. Luar Nah, keluar biasa. sendiri dia tuh. Nah, kabur dia, Iya. kabur. Bang Hos, Kabur. Iya, iya. Oke, silakan lanjut. Bang Hos. Ya, silakan lanjut. Oke, lanjut. Bisa saya jelaskan? Apa yang mau jelas? Silakan. Coba buka dulu ayat yang kamu buka tadi, bahwa supaya Roh Kudus datang. Di mana dia? Ada di dalam Yohanes 16. Saya menyampaikan Silakan aja Anda buka. Saya menyampaikan pandangan Kristen loh, bukan pandangan yang lain. Dikatakan di situ pekerjaan penghibur. Konteksnya perhatikan di atas. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Perhatikan, selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Makanya jangan dipenggal ayat. Terus, Yohanes 16 nomor 7, kamu baca yang lain masalahnya. ya dari atas dia dibaca. Yohanes 16 ayat 4-nya, pekerjaan penghibur. Jangan dipotong. Makanya Iya. baca semua. Pekerjaan penghibur, yang mana pekerjaan penghibur? Sebentar, biar aku baca sampai ke 7-nya. Bisa nggak? Silakan. Gitu. 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Perhatikan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Mengapa dia memastikan tidak akan datang? Karena dia belum kembali dalam keadaannya sebagai kawan. Dia pastikan tuh. Makanya lo kok ketawa? Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika Yesus ketika datang, apakah ada roh di dalam dirinya atau tidak ada? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu roh apa? Ya roh Tuhan lah. Nah, Roh Kudus atau bukan? Jangan Yohanes. Makanya kamu begini, Awas kamu digigit singa, awas. kamu jangan potong-potong memahami firman. Ya, makanya aku tanya, Yesus itu di dalam dirinya Roh Kudus atau bukan? Roh Tuhan sesuai dengan Roh Kudus atau bukan? Roh Kudus atau bukan? perhatikan ya. Hanya Yesus yang berani mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Baca dalilnya di dalam Zakaria 12 nomor 1. Semua manusia pada dirinya ada roh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam diri Yesus itu Roh Kudus atau Roh Tuhan? Mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti Tuhan punya dua roh, gitu. Makanya kamu harus melihat. Makanya tidak, itu dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa dia sebagai manusia. Masalahnya sekarang, roh Yesus itu ada berapa? Roh Yesus itu ada berapa? Roh Yesus satu. Roh Kudus atau roh manusia? Kamu sudah berasumsi loh, itu bahaya loh. Nah, saya tanya, roh yang ada pada diri Yesus itu roh manusia atau roh kudus? Roh kudus atau roh manusia yang ada pada diri Yesus? Yang ada pada diri Yesus itu roh Tuhan. Roh kudus atau roh manusia? Enggak usah kamu pelintir. Roh kudus apa roh manusia? Roh Kudus. Oke, roh kudus. Nah, kalau Yesus itu sudah roh kudus, kenapa dia harus pergi? Terbatas dia sebagai manusia dalam tubuh. Yesus ada. Allahu Akbar. Sama seperti ini. Masya Allah. Masa Anda mengatakan Tuhan itu terbatas? Awas, hati-hati digigit singa kamu. Kamu itu menyesatkan.
Kamu menyesatkan. Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus mati. Yesus mati untuk dibangkitkan kemudian supaya dia menjadi Tuhan. Kalau di dalam dirinya ada Roh Kudus, berarti Roh Kudus dibangkitkan supaya menjadi Tuhan, gitu. Loh, kamu itu suka-suka kemana-mana ya. Makanya belum selesai satu kamu hantam. Kok jadi saya? Memang berat, makanya si Tito itu tolong dinaikkan. Dinda ini dijambak aja, naikkan ke sini si Tito itu. Oh, kabur. Bang, Tito kabur, Bang. Tito kabur. Jadi kabur dia maunya di room dia, Bang. Gitu. Licik dia ini. Sini dia. Ya, silakan. Ya, Tito kalau dibawa kirim permintaan ya, Tito. Silakan kirim permintaan. Lanjut. Saya sudah bacakan dulu sama kamu. Kalau kamu nggak percaya, memang itu hak kamu kan. Tetapi kalau Tuhan itu 3, itu Tuhan ondel-ondel. Tuhan itu 1, bos. Tuhan ondel-ondel ya, kamu yang bilang ya, bukan aku ya. Iya. Tuhan itu sama seperti Anda. Bang Juma dikenal istrimu kalau kau sudah menikah sebagai suami. Tetapi kalau dikenal anakmu, kau adalah bapak. Kalau dikenal keponakanmu, kau adalah om. Sekarang pengenalannya itu, bos. Pengenalan. Nah, boleh nggak? Boleh tidak saya membangkitkan diriku sendiri? Boleh nggak? Kenapa tidak? Makanya tadi dalilnya kan sudah jelas. Enggak, boleh nggak saya membangkitkan diriku dari kematian? Boleh nggak? Kau kan terbatas, bos. Nggak nah, Yesus yang membangkitkan dirinya atau Bapak? Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya lah, dialah. Makanya dikatakan, bos, kamu tidak bisa belajar Alkitab dari buku dongeng. Saya juga tidak bisa belajar. Masa kau katakan kitabmu buku dongeng? Gitu. Anda harus. Kenapa kau katakan kitabmu buku dongeng, Bang? Jangan gitulah. Itulah memotong-motong. Anda harus belajar Alkitab dari Alkitab, jangan dari buku dongeng, maksudku. Lah saya menyajikan ke kamu itu dari Alkitab loh, dari Bible. Roma 14 nomor 9. Itu dari kitabmu sendiri. Tapi kau kan istilahnya ada di sana pelintir-pelintir. Kau tidak. Apanya yang kupelintir? Coba disaksikan sama teman-teman kita yang lain. Mana yang kupelintir? Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Apa tujuan Yesus dimatikan dan dihidupkan? Apa tujuannya menurut ayat ini? Coba. Saya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi bos. Makanya saya katakan dari awal. Pak Evangelis, itu ayat gamblang, ayat nyata. Jangan dibikin remang-remang. Dia ini demen banget ya ayat remang-remang dibikin disimpulkan. Sementara ayat yang begitu jelas, mereka dibikin ambigu. Supaya itu gimana itu? Itulah kamu tidak mau mendengarkan penjelasan, payah. Jadi kamu aja yang ngomong, jadi itu yang susahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau bisa ada dari Kristen dinaikkan juga, Dinda. Iya, ya, gimana Bang? Silakan. Oke, sedikit dulu ya, Bang Evangelis. Kalau kita berdialog, bisa bagi waktu dong. Jangan hanya dia saja yang ngomong. Bos harus tertibkan juga itu orang. Masa dia aja ngomong? Bang Evangelis, tadi sudah saya mengatakan pakai timer. Nah, ketika Bang Zuma berbicara, Anda memotong. Itu apa namanya, Bang? Tadi kan sudah saya atur. Bosnya sudah mengatur Anda. Maksudku begini, bos. Kalau sudah Anda bisalah menimbang, contohnya siapa lebih banyak bicara, cukup dulu Anda dulu gitu, bos. Bang, kalau TikTok begitu, Bang. Makanya kalau mau pakai timer diaturkan gitu loh. Ternyata Anda tidak bisa tertib. Makanya saya bilang TikTok ya begitu. Mau bagaimana, Bang? Gini Bang Dodi, Bang Evangelis, kalau kita berdiskusi berdialog tuh, ketika kita sudah sampai ke babak 16 besar, lalu maju ke babak 8 besar, maju lagi ke babak 4 besar, baru sampai ke final, baru ada yang unggul. Gini, abang sudah sampai 8 besar, abang mundur lagi di babak 16 besar, kapan selesainya?
Gitu loh. Siapa yang mundur? Saya nggak mundur. Saya biarkan dia yang ngomong itunya. Nah, Oh. sudah dijelaskan. Terus abang evangelis mengiyakan, terus apalagi tanpa menggunakan dalil. Itu sudah menggunakan seperti itu oleh Ustaz Zuma, oleh Saya Bang Dewa. gunakan, bos. Saya gunakan dalil loh, bos. Saya bilang tiada yang mustahil bagi Tuhan itu loh. Oke, gini. Yang muslim saya turunin satu, yang ada Kristen silakan kirim permintaan saya kasih naik. Itu. Tadi si Tito kabur dia. Gini loh. Saya sudah katakan kan, Bang Juma, saya sudah katakan kan, bos. Tiada yang mustahil bagi Tuhan itu udah selesai loh, bos. Makanya saya katakan tadi di awal, sudut pandang Anda yang perlu Bung. Anda pahami. Makanya saya jelaskan Banyak Anda yang nggak mustahil, terima. Bung. Ya diatur timernya. Banyak yang Oke, mustahil bagi Tuhan. Bang, Contoh, boleh mustahil aku dulu Tuhan ya? itu mati. Tuan boleh aku turun dulu. Mustahil Tuhan itu berubah menjadi bencong. Banyak yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Siapa bilang Tuhan mati? Dia tidak mati loh. Sebentar bang, sebentar bang. Oh, Bang, kalau dia sebentar. tidak mati di Tuhan Anda tidak mungkin bisa menuhankan Yesus gitu loh. Ayatnya kan jelas. Silakan diatur dulu waktunya. Biar satu lawan satu aja, Bang Deddy. Biar satu lawan satu aja. Bang Juma lawan evangelis. Nggak apa-apa satu lawan satu aja. Berapa menit nih evangelis mintanya? Supaya kita adil. Saya minta 5 menit aja lah. Itu dalam kali. 5 Biar menit. nggak terkesan keroyokan gini nih. Oke, Bang Ian Timur. Panjang kali 5 menit, Bung, lama. Hah? 4 menit menit aja ya. 4 menit. Iya. 2 menit aja atau 3 menit. Lama kali kalau 5 menit. Iya, 3 menit pun Nanti- jadi 3 menit. Iya. Ya, 3 menit aja ntar bocor semua. Silakan. Iya. Siapa duluan, saya? Ya, Anda lah duluan, silakan. Sebentar ya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Tuh, ada haleluya tuh naik. Kasih haleluya naik ini. Boleh Bang Kelihatan Juma, nggak? haleluya naik itu. Iya, naikkan. Turun Bang Dewa. Oke, naik Jemput silakan naik pakai haleluya. truk. Iya, silakan. Kelihatan ya? Jangan kabur tapi ya, haleluya. Mana haleluya? Ada di bawah tadi. Silakan naik haleluya. Atau kok haleluya. Sambil menunggu timer, saudara evangelis ini pernah belajar Bible? Ya Sekolah iyalah, mungkin? makanya saya. Atau Iyalah. seorang pendeta? Anda pendeta atau apa nih? Saya sudah mengajar sejak tahun 2009. Mantap. Alhamdulillah, berarti ya seimbang lah berarti ya. Oke, sip. Oke, ini ya kita tunjukkan Kristen-Kristen gak ada yang berani masuk ke room Muslim, hanya berani jago kandang saja mereka. Haleluya, Tito juga kabur tadi. Silakan lanjut. Kelihatannya. Sudah, Bang? Kelihatan, Kelihatan, Den? kelihatan. Iya, Bang. lanjut. Nampak, Bang. Nampak. Kelihatan, Nampak, Bos. kelihatan. Nampak. Udah? Oke. 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 Oke, silakan. Begini, Bang. Saya baca kembali ya Roma 14 ayat 9 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya dia